Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ini gimana, no? Dekat ke sini aja. Terima kasih. Baik. Belum mulai sudah diproses sama pimpinan. Amma ba'd, Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita beribu nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga pada malam hari yang penuh berkah ini kita semua diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, bersilatul ilmi, dan yang tidak kalah penting adalah bersilatul amali pada malam hari ini tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya, sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari yang mulia ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang mulia, yaitu tentang macam-macam mati syahid. Di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ajal atau kematian itu merupakan suatu yang pasti. Dalam 3 ayat yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal atau akan mati. Yaitu di dalam Quran surah Ali Imran ayat 183, kemudian diulang lagi di surah Al-Anbiya ayat 35, dan yang terakhir di surah Al-Ankabut ayat 57. Bahkan di surah Al-Jumu'ah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mati atau ajal yang kita ini lari darinya, maka sesungguhnya fa innahu mulaqikum, ajal atau kematian ini pasti akan menjumpai kita. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita akan dikembalikan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan diberikan atau diberitakan
kepada kita tentang apa yang telah kita lakukan. Maka dari sini kita semakin yakin bahwa ajal itu pasti, namun di mana kita akan menemuinya, kapan kita akan menemuinya, dan dalam keadaan bagaimana kita akan menjumpainya, tidak ada yang tahu. Dan semua itu adalah pilihan bagi setiap orang-orang yang hidup, atau seni bagaimana dia itu menjumpai kematian atau menemui ajalnya. Maka ada sebuah buku yang judulnya itu The Art of Dying, ya, seni dalam meninggal. Bahkan penulisnya itu adalah orang non-muslim. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa panduan agar kita mampu menjumpainya dalam keadaan yang baik, keadaan yang mulia, husnul khatimah. Maka yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kita ini meninggal, wa antum muslimun, kecuali wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surah Al-Hijr ayat 99 juga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kepada kita al-yaqin, itu adalah al-maut, yaitu kematian atau wafat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, yang artinya perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Yaitu kematian. Karena ketika orang itu mengingat ajal, mengingat kematian, segala kenikmatan yang ada di dunia akan terasa hampa, sehingga yang dia ingat hanya al-akhirah. Seorang ulama dalam kitab At-Tadhkirah, yaitu yang bernama Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man aktsara min dzikril maut akrama bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Ta'jilut taubah, akan dimuliakan dengan selalu cepat atau bersegera dalam bertaubat. Wa qana'atul qalb, dan hatinya akan selalu qana', selalu merasa cukup, selalu merasa puas dan ridho atas segala ketentuan dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa nasyatul ibadah, Allah akan memuliakannya dengan menjadikan dirinya selalu bersemangat dalam beribadah, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan lapang maupun sempit, maka dia akan selalu bersemangat dalam beribadah. Karena apa? Dia selalu banyak mengingat kematian, sehingga selalu ingat apa yang akan dibawa setelah ajal tadi. Wa man nasiyal maut uqiba bi thalathati asya. Sebaliknya, orang yang banyak lupa akan ajal, lupa bahwa dirinya akan meninggal, maka akan dihukum dengan 3 perkara, kebalikan dari 3 kemuliaan orang yang banyak mengingat kematian. Yang pertama adalah taswiyatut taubah. Taswifut taubah, yaitu sering menunda untuk bertaubat.
Wa tarkur ridho bil kafaf, selalu tidak ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya di dunia tidak pernah bahagia. Karena apa? Tidak pernah memiliki sifat ridho. Dan yang ketiga, watakasul fil ibadah, akan menjadikan dirinya selalu malas dalam beribadah. Lah nanti dulu, lah besok saja, lah lagi capek dan lain sebagainya. Waliyadu billah. Padahal hadirin wal hadirat rahimakumullah, kualitas iman Islam atau amal perbuatan seseorang itu bergantung dari akhir dari hidupnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan penutupnya. Dikisahkan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi SAW bersabda mengenai 3 tahap penciptaan manusia di dalam rahim ibunya, maka kemudian ditiupkan ruh, dituliskan ajalnya, rizkinya, jodohnya, bahagia atau sedih dalam sengsara dalam hidupnya, dan diakhiri dengan wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah, dan sesungguhnya ada orang yang beramal amalan orang calon penghuni surga, bahkan sampai jarak antara dirinya dengan surga itu tinggal 1 langkah. Akan tetapi kemudian dia beramal amalan ahli neraka, masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang beramal amalan ahli neraka, sampai dirinya dan neraka itu hanya berjarak 1 jengkal saja. Kemudian dia beramal amalan ahli surga dan masuk surga, karena itu yang menjadi akhir dari hidupnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis dari Sahal bin Sa'ad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat calon penduduk neraka, silahkan lihat orang ini. Ternyata yang disuruh untuk dilihat adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah, bahkan dengan gagah beraninya, dengan keahliannya berperang, mampu membunuh banyak musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mengapa Nabi SAW malah justru menunjukkan bahwa dia akan menjadi calon penduduk neraka? Fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dzalika hatta jarh. Maka kemudian salah seorang sahabat mengikuti terus karena penasaran, kok bisa amalan-amalan orang yang mengamalkan amalan ahli surga malah dikatakan penghuni neraka. Maka terus berjuang membunuh musuh sampai tiba saatnya dia terluka. Fasta'jala maut, maka dia tidak kuat menahan sakitnya, pengen cepat-cepat meninggal. Kemudian faqala bi dzubabati sayfihi fawada'ahu baina thadiyaihi, lalu kemudian mengambil pedangnya dan menusukkan ke dadanya sendiri. Maka setelah kejadian ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la ya'malu fima yaran nas 'amala ahli jannah. Sesungguhnya seseorang itu beramal dipandang oleh manusia amalan ahli surga, wa innahu la min ahli nar, dan sesungguhnya dia termasuk dari ahli neraka. Sebaliknya, fayamalu fima yaran nas 'amali ahli nar, dan ada orang yang beramal amalan ahli neraka, dilihat oleh orang itu adalah calon penduduk neraka, wa huwa min ahli jannah, namun sebaliknya dia malah justru menjadi ahli surga. Wa innamal a'malu bi khawatimiha,
Dan sesungguhnya setiap amal perbuatan bergantung pada akhiratnya. Maka pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tanda salah seorang itu mendapatkan akhir yang baik, sehingga apapun kekurangan dalam hidupnya mampu Allah sempurnakan atau Allah perbaiki karena mampu mendapatkan akhir yang baik ini, yaitu meninggal dalam keadaan syahid. Apa itu syahid? Syahid itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata syahida yashhadu, syahadatan atau syahdan. Syahida yashhadu artinya orang atau dia menyaksikan atau dia melihat. Maka subjeknya atau fa'ilnya adalah syahidun, fahuwa syahidun, orangnya itu disebut sebagai syahid. Namun mengapa digunakan syahidun dengan wazan fa'ilun? Hal ini menandakan bahwa untuk menegaskan bahwa orang-orang ini betul-betul atau sungguh-sungguh syahid, benar-benar menyaksikan. Karena seperti alima ya'lamu fahuwa alimun, mengetahui itu orang yang mengetahui alim. Namun kalau maha mengetahui itu alim. Allah wallahu alimun hakim. Maka syahid itu juga sama, itu ada ismul mubalaghah yang untuk menegaskan lagi bahwa orang ini betul-betul menyaksikan. Lalu pertanyaannya, menyaksikan apa? Maka para ulama dalam menafsirkan ini berbeda-beda. Yang pertama pendapatnya, karena orang yang syahid dia sungguh atau benar-benar menyaksikan pahala yang telah Allah janjikan ketika ajal menjemputnya, sehingga dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan ketenangan hati dia menemui ajalnya. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, yang pada intinya bahwa orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dia ingin untuk dihidupkan kembali. Bahwa dihidupkan bukan berarti untuk menikmati nikmat dunia, namun mereka ingin hidup kembali ke dunia mereka ingin kembali hidup ke dunia dan ingin kembali untuk meninggal dalam keadaan syahid 10 kali. Artinya nanti hidup lagi, kemudian meninggal dalam keadaan syahid, hidup lagi, meninggal dalam keadaan syahid. Mengapa? Karena saking besarnya keutamaan atau kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian kedua, maksud dari menyaksikan ini adalah orang yang syahid tadi menyaksikan para malaikat yang menyambut, menaunginya dengan sayap-sayapnya, memuliakan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian syahid juga diartikan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dia telah melihat Darussalam, dia akan menyaksikan Darussalam atau surga, tempat duduknya di surga sebelum datangnya hari kiamat. Artinya Allah segerakan kemuliaan, kabar bahwa dia akan menjadi penduduk surga. Nah, itu pengertian yang pertama. Namun ada yang sebaliknya, bahwa syahid di sini ala wazni fa'il, maknanya bukan subjeknya, namun dia justru adalah objeknya, yaitu
orang yang disaksikan oleh para malaikat bahwa dia telah meninggal dalam keadaan syahid membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, bahwa syahid ini adalah orang yang gugur atau wafat ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja kemuliaan orang yang meninggal dalam keadaan syahid? Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan syahid hidup akan senantiasa dianggap hidup dan dianugerahi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 169, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian menganggap orang yang telah gugur di jalan Allah itu meninggal. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka hidup di sisi Tuhannya dan diberi rizki yang melimpah. Farihina bima atahum, bahkan mereka bergembira di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking gembiranya tadi disebutkan dalam hadis pengen hidup kembali ke dunia. Karena di hadis tadi disebutkan tidak ada seorang pun yang telah masuk surga pengen kembali hidup ke dunia kecuali orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kalau kita kadang-kadang berimajinasi ya, wah nanti kalau sudah di surga bisa nggak ya pengen kembali ke dunia. Namun Nabi SAW menegaskan kalau orang sudah masuk surga, saking begitu indah nikmat mulianya, maka tidak ada pikiran sedikit pun terbesit dalam hatinya atau akalnya untuk kembali ke surga, kecuali satu, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Karena saking mulianya pengen diulangi sampai 10 kali sehingga semakin tambah mulia. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan syahid setidaknya memiliki 6 keutamaan, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi Anil Miqdam radhiyallahu anhu, dari Miqdam radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lisyahidi 'indallahi azza wa jalla hisalan. Sesungguhnya para syuhada, ya, syuhada ini jamak dari syahid. Syahid itu satu, syahidani 2 orang yang syahid. Syuhada adalah banyak orang syahid. Mendapatkan 6 kemuliaan. Apa itu? Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'ati min damihi. Mulai dari dia keluar darahnya tadi ya, karena gugur, karena terkena pedang, terkena tumbang dan lain sebagainya. Kalau sekarang berarti terkena bom atau rudal atau peluru. Maka mulai dari awal keluarnya menetesnya darah itu akan menjadi ampunan bagi dosa-dosanya di sisi Allah, kecuali satu, yaitu dosa hutang. Nabi SAW bersabda, yughfaru lisyahidi illa ad-dain. Dosa-dosa orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali satu, yaitu hutang. Maka kalau kita mau mengiaskan ya, hutang dengan hal yang lain, bukan hanya hutang, yaitu dosa-dosa kita terhadap anak Adam, sesama manusia. Contohnya kalau hutang itu kan tidak akan Allah ampuni kecuali orang yang menghutangi telah menghalalkan atau telah menganggapnya lunas atau telah dilunasi.
atau dosa kita kepada sesama manusia ini jauh lebih berat pertanggungjawabannya. Kita menghina, kita menzalimi, kita mengambil haknya, kita menfitnah, kita menghibah, kita mengejek, maka Allah tidak mengampuni kecuali kita telah meminta maaf atau orang yang kita zalimi tadi sudah memaafkan. Jadi yang pertama tadi, Allah akan ampuni dosa-dosa kecuali dosa hutang. Wa yura maq'adahu minal jannah, akan diperlihatkan setiap hari tempat duduknya di surga. Kita kalau melihat gajian saja contohnya, sudah mau akhir bulan, kita sudah terbayang sebentar lagi mau gajian, padahal belum bisa lihat, hanya difikirkan kita saja sudah merasa senang. Atau bisa kita ibaratkan, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada orang yang memberi tantangan, maukah Bapak Ibu sekalian merasakan sakit gigi 1 minggu, namun setelah itu dapat uang 1 miliar? Kira-kira mau atau tidak? Atau tidak sakit gigi namun tidak mendapatkan uang 1 miliar? Kira-kira milih yang pertama atau yang kedua? Pasti milih yang kedua. Karena apa? Dengan kita mampu melihat apa yang akan kita dapatkan, kebaikan, kemuliaan, manfaat, dan lain sebagainya, semua rasa sakit, semua rasa capek akan langsung hilang. Artinya bahagia terus. Maka orang yang meninggal dalam keadaan syahid, setiap saat diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga. Wa yuhalla alaihi hullatal iman, dan akan dipakaikan kepadanya perhiasan iman. Wa yuzawwiju ithnataini wa sab'ina zawjatan minal hurin 'ain, dan akan akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Masya Allah. Artinya Allah akan memuliakan orang yang meninggal dalam keadaan syahid tadi dengan salah satunya menikahkan dengan 72 bidadari surga. Wa yujaru min adzabil qabr, dan akan diselamatkan dari azab kubur. Azab kubur ini sesuatu yang pasti, karena di beberapa hadis ditegaskan Nabi SAW berdoa ketika tasyahud akhir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berlindung dari min adzabi jahannam, dan yang kedua wa min adzabil qabr. Dan kemudian di hadis mengenai zikir dan doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW setelah selesai sholat fardu, maka salah satu doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berdoa dari sifat bakhil dan aku berdoa dari azab kubur. Maka hal ini menegaskan adanya azab kubur bagi orang-orang yang istilahnya melakukan dosa. Termasuk hadis mengenai Nabi SAW ketika melewati 2 kuburan, dan beliau SAW mendengar rasa sakit rintihan dari ahli kubur tadi. Yang satu disebabkan karena tidak bersih dalam membersihkan najis setelah buang air kecil, dan yang kedua adalah karena dosa lisan. Maka ini menegaskan adanya azab kubur. Namun orang yang meninggal dalam keadaan syahid tidak akan diazab dalam kuburnya. Wa yu'manu yaumal faza'il akbar, Allah akan memberikan ketenangan, kemuliaan ketika hari kiamat kelak. Dan yang terakhir, wa yudau ala ra'si tajul waqar al-yaqut minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Allah akan memberikan mahkota
yang mulia dari mutiara, yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan yang terakhir adalah akan diberikan izin untuk memberi syafaat atau menolong saudara-saudaranya sebanyak 70 orang. Masya Allah, berarti banyak sekali. Kemudian 3 macam syahid. Yang pertama adalah syahid dunia, dan ini orang yang meninggal syahid hanya dunia saja tanpa di akhirat, maka justru akan menjadikan dirinya terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis mengenai golongan yang pertama akan masuk ke dalam neraka, yang pertama adalah orang yang meninggal gugur dalam berperang di jalan Allah, namun niatnya adalah karena dunia atau ingin dikatakan sebagai pahlawan. Maka ini yang dinamakan secara duniawi dia diurus, dipemulasarakan seperti halnya orang yang meninggal syahid. Namun secara ukhrawi di akhirat kelak tidak mendapatkan keutamaan, kemuliaan orang yang meninggal dalam keadaan syahid, karena ada niat yang tidak benar di dalam hatinya. Yang kedua adalah syahid akhirat namun tidak syahid dunia. Siapakah ini? Yaitu orang-orang muslim ya, yang meninggal dalam keadaan tertentu yang telah dijelaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika meninggal dia diperlakukan sebagaimana jenazah muslim lainnya, namun di akhirat dia akan mendapatkan kemuliaan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan yang ketiga yang terbaik adalah orang yang syahid dunia dan akhirat, yaitu ketika orang yang meninggal dalam keadaan syahid dunia dan akhirat memiliki perilaku atau khusus sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Yang pertama adalah mereka dimakamkan itu tanpa dimandikan. Kalau jenazah muslim pada umumnya akan dimandikan, namun kalau orang yang meninggal dalam keadaan syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang gugur dalam berperang di jalan Allah, maka tidak perlu untuk dimandikan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah kalau tidak salah, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggabungkan ya satu kubur itu untuk 2 orang laki-laki min qatla Uhudin fi thawbin wahidin. 2 orang laki-laki yang gugur dalam perang Uhud dalam satu kain, dalam satu kafannya. Tsumma yaqul, kemudian mengatakan ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an. Sebelum menguburkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, manakah di antara keduanya yang paling banyak mempunyai hafalan Al-Quran? Maka yang lebih banyak didahulukan. Wa qala ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat. Wa amara bidafnihim fi dima'ihim wa lam yughassilu wa lam yusalli alaihim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menguburkan 2 jenazah tadi tanpa disolati, tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa orang yang syahid itu nggak perlu untuk dimandikan. Kalau untuk disolatkan, ini ada perbedaan pendapat karena diriwayatkan dari Uqbah bin Amir,
Beliau mengatakan kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin sholatahu alal mayyit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar untuk menyolatkan syuhada perang Uhud sebagaimana sholat untuk mayit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Uqbah bin Amir juga mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qatla ala Uhudin ba'da 8 sinin kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolati para korban Uhud setelah 8 tahun, seolah-olah seperti perpisahan antara orang hidup dan orang yang telah meninggal. Artinya seperti sholat mayit. Hadis riwayat Bukhari. Maka dengan adanya dua hadis ini, yang satu tidak perlu disolatkan, yang satu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan, maka kesimpulannya orang yang meninggal dalam keadaan syahid boleh disolatkan dan boleh tidak disolatkan. Mengapa? Karena para ulama mengatakan bahwa orang yang syahid ini sudah mulia, jadi tidak disolatkan pun dia sudah dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengapa tidak boleh dimandikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuwassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumil qiyamah. Ketika perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat memperlakukan para syuhada Uhud, jangan kalian mandikan mereka. Karena setiap darah, setiap luka akan menimbulkan wangi misk, yang minyak misk pada hari kiamat, sehingga enggak perlu untuk dimandikan. Lalu pertanyaannya, apa saja yang termasuk syahid? Syahid yang kedua tadi, kalau syahid dunia dan akhirat hanya satu, yaitu orang yang gugur berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada yang kedua tadi, syahid akhirat. Dunia dia tidak seperti halnya orang syahid karena dimandikan, disolatkan. Namun di akhirat mampu mendapatkan kemuliaan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Siapakah mereka? Yang pertama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syuhada'u khamsah. Orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama al-mat'un at-ta'un, al-mat'un orang yang meninggal karena wabah, wal matbun orang yang meninggal karena sakit yang ada di perutnya, wal gharid orang yang meninggal karena tenggelam, wa sahibul hadmi orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan atau benda yang keras karena gempa atau karena adanya bom dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah wasyahidu fi sabilillah, orang yang meninggal ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis ini bisa kita ketahui ada penyebab yang lain, yaitu selain meninggal atau gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disebabkan sakit, seperti sakit wabah, seperti halnya corona kemarin. Kalau dalam Islam orang yang meninggal karena corona, kalau dia ikhlas sabar, maka dia akan mulia, mendapatkan kemuliaan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Atau orang yang meninggal karena ada sakit dari dalam perutnya, mungkin ususnya, mungkin hatinya dan lain sebagainya. Kalau sabar, ikhlas dalam menghadapi ujian ini, maka akan mendapatkan kemuliaan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Begitu pula orang yang tenggelam. Namun bukan berarti kita disuruh pergi ke laut atau ke sungai untuk menenggelamkan diri, tidak. Ini namanya meninggal konyol kalau seperti ini. Karena maksudnya tenggelam di sini adalah ketika kita naik kapal atau naik pesawat kemudian ada kecelakaan sehingga jatuh ke dalam laut atau samudra dan kita meninggal di dalamnya. Maka ini yang menjadikan kita meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ta'udduna syuhada fikum?" Siapakah yang kamu anggap atau kalian anggap syahid di antara kalian?
Qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Maka para sahabat menjawab, orang yang terbunuh atau gugur di jalan Allah, mereka lah itu syahid. Qala inna syuhada'a ummati idan qalil la qalil. Kalau seperti itu berarti para syahid di umatku hanya sedikit. Qalu faman ya Rasulullah, lalu siapa ya Rasulullah? Qala man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Orang yang terbunuh gugur di jalan Allah, mereka syahid. Wa man mata fi sabilillah, atau orang yang meninggal dalam jalan Allah. Kita menuntut ilmu, kemudian contohnya ada orang menuntut ilmu kemudian meninggal ketika menuntut ilmu, atau orang ketika sedang sholat, atau orang ketika sedang silaturahmi kemudian kecelakaan. Maka semua itu bila dalam ketaatan dalam jalan Allah, insya Allah akan termasuk syahid. Wa man mata fi ta'un fa huwa syahid. Orang yang meninggal karena taun syahid. Wa man mata fi batni fa huwa syahid wal gharib syahid. Orang yang meninggal karena penyakit dalam perutnya syahid, dan yang tenggelam kemudian meninggal juga syahid. Baik, setidaknya ada 11 orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Siapakah mereka? Yang pertama tadi yang terbunuh atau gugur di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggal di jalan Allah sedang dalam keadaan ibadah amal soleh. Yang ketiga adalah orang yang berdoa untuk diwafatkan dalam keadaan syahid. Ya, bukan berarti berdoa untuk cepat-cepat diwafatkan, tidak. Namun berdoa agar mendapatkan mati syahid. An Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallahu ta'ala asy-syahadah bisidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa imma ta'ala fi rasyih. Barang siapa yang memohon atau berdoa untuk diberikan derajat syahid, mati syahid, ya, dengan sidq, jujur, benar-benar dalam hati, ballaghahu manazilah, maka Allah akan sampaikan kedudukannya dalam keadaan syahid walaupun meninggalnya di atas kasur. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang meninggal karena wabah. Yang keenam, orang yang meninggal karena suatu penyakit dalam perutnya. Yang kelima nih, yang keenam adalah orang yang meninggal karena tenggelam. Yang ketujuh, orang yang meninggal karena reruntuhan benda keras. Yang kedelapan, orang yang meninggal karena terbakar. Kesembilan, orang yang meninggal karena kehamilan atau ketika melahirkan. Yang ke-10, orang yang meninggal karena membela dirinya, ya. Membela dirinya atau membela hartanya. Ada orang mau merampok, mau mencuri, kita membela diri, kita menjaga harta kita, kemudian kita contohnya terbunuh, maka kita akan meninggal dalam keadaan syahid. Dan yang terakhir adalah orang yang meninggal karena membela keluarganya. Terakhir, di mana Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana pendapat bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah ketika ada orang yang datang dengan maksud merampas harta saya. Maka Nabi SAW bersabda, fala tutihi malaka, maka jangan engkau berikan hartanya. Qala ara'aita in qatalani, lalu bagaimana ya Rasulullah kalau mereka membunuhku? Ya kan, karena biasanya orang mencuri kan bawa senjata tajam atau barang yang berbahaya, ya. Qala, maka bersabda Nabi SAW, qatilhu, ya, maka bunuhlah. Bagaimana kalau mereka membunuhku? Fa anta syahid, kalau kita terbunuh kita akan mendapatkan derajat syahid. Ara'aita in qataltu, lalu bagaimana kalau aku yang mampu membunuhnya? Qala wa huwa finnar, maka orang tersebut akan berada di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Maka ini beberapa macam derajat atau orang yang mendapatkan derajat syahid. Ada 11 tadi. Kemudian kalau caranya ya sibuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghabiskan
setiap waktu kita untuk beribadah, untuk berjuang di jalan Allah. Yang kedua, selalu berdoa agar diberikan derajat syahid tadi. Dan yang ketiga adalah selalu bersabar atas segala ujian, musibah yang Allah berikan, karena semua itu bagi orang mukmin adalah kemuliaan dan pahala. Sakit, sabar, mulia dan berpahala. Tidak sakit, kalau dia bersyukur juga pun akan mendatangkan pahala. Dan yang terakhir adalah sibuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, karena disebutkan dalam surah An-Nisa, wa may yuti'ir rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Barang siapa yang selalu taat kepada Rasul, artinya taat kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan nabi, dari kalangan siddiqin, ya, orang-orang yang siddiq, syuhada dari para syuhada, wassalihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik peneman, ya, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada, tentu derajatnya mulia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu sudah habis ini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya, karena atau ada pertanyaan? Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesibukan, hidayah dalam ketaatan, berjuang di jalannya, dan kita mampu diberikan derajat orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Astaghfirukum min jami'il akhta'at wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu